Ya itu Kak, jadi emang banyak banget yang menarik di sini dan emang mau dipertunjukkan ke turis-turis, sudah bisa orang-orang luar Surabaya juga. Kayak aku ya yang orang baru Ya gitu betul di banget, sini. betul banget. Tapi kakak udah aktivasi IKD belum sih? Hah? Emang IKD apaan? Kakak nggak tahu IKD? Enggak, baru denger. Nah kebetulan banget Kak, karena kita udah ada di nih Mall Pelayanan Publik. Gimana kalau kita masuk aja biar kakak nggak bingung? Ah, boleh banget tuh. Oke, yuk. Mas, permisi mau tanya, aktivasi IKD di sebelah mana ya? Sebelah sana? Oke. Terima kasih. IKD itu apaan sih? IKD itu identitas kependudukan digital, KTP yang ada di HP itu. Ya. Bedanya dengan KTP yang fisik itu apa? Fungsinya sama, bedanya cuma bentuk aja. Lebih praktis kan kalau yang ada di HP itu. Biar untuk memudahkan Ya, gitu kan? memudahkan untuk kepengurusan. Untuk langkah selanjutnya membuat IKD itu gimana kan? Diinstal dulu, bisa diinstal di HP. Oh, di HP ya? Iya, di App Store atau Play Store. Ini Kak udah terinstall. Oke, daftar dulu, diklik daftar. Lanjutkan. Scroll ke atas tulisannya sampai bawah. Ini langsung isi data ya? Iya, langsung isi data. Nik, alamat email, nomor telepon. Ini Kak Ya, udah. sudah selesai. Nanti KTP-nya bisa dicek di dokumen. Ubah Di PIN dokumen bisa ke ini? pengaturan dia. Oke, siap. Ya, makasih ya Iya, Kak. sama. Gimana Kak, tadi aktivasi IKD-nya? Gampang kan? Gampang banget, cuman kayak tinggal satset, install aplikasi udah Udah kayak jadi. segampang itu. Betul. Nah, berhubung kita udah di sini ya Kak ya, gimana kalau aku bakal ajakin Kak Lamski buat jalan-jalan? Emang mau jalan kemana? Emang ada apa sih di sini? Tuh, lihat sebelah kanan kita. Museum Surabaya kanan. Gimana kalau kita jalan-jalan aja? Boleh banget. Oke, let's Aku juga nggak go. pernah ke museum sih gitu. Halo Sobat Swarga Loka, kembali lagi bersama aku Lamski dan Aku Anya di Swalayan, Swarga Loka jalan-jalan. Nah, karena aku punya tugas buat ajakin kakak jalan-jalan, sekarang kita udah ada di Museum Surabaya Siola. Langsung aja nggak sih? Betul, karena aku udah gak sabar Iya, banget. aku juga nggak sabar banget sih. Oke, let's go. Yuk, Kak, kita masuk. Tapi kayaknya kita harus daftar dulu gak sih? Halo, Kak. Siang. Ini kalau mau masuk daftar dulu ya? Jadi kakaknya bisa registrasi online, langsung aja scan barcode-nya untuk registrasi online kak, Oke, pemesanan baik. tiketnya. Oke, ini kita scan ya, Kak ya? Ya, oke, kami bantu scan ya kak, permisi. Sudah, Oke, silakan masuk boleh- kak. boleh masuk, Kak? Iya, Terima kasih. Iya, sama-sama. Tapi Kak, tunggu dulu. Sebelum kita masuk, kayaknya nggak enak nggak sih kalau misalnya kita cuma berdua aja. Kayaknya kita harus ajak seseorang yang menjadi tour guide kita. Ya bener kan, kita nggak tahu kan tempat di Betul. Oke, kalau gitu kita panggil aja yuk Kak. Mas Januar. Halo Mas. Oke, halo, Selamat siang. selamat siang. Nah Mas, ini tadi kita tuh udah aktivasi IKD di sebelah. Oh, Karena oke. kebetulan nih teman-teman aku nih dari jauh dari Makassar. Wow. Dari Makassar. Iya, dan merasa kemudahan ya dalam mengurus aktivasi IKD tadi. Merasa terbantu lah pokoknya. Ternyata bisa loh kalau misalnya dari daerah luar ke dalam Surabaya terus
aktivasi IKD. Terasa terbantu banget. Enggak untuk orang Surabaya aja berarti ya. Betul banget. Tapi sebelumnya kayaknya teman-teman tuh belum kenal nih. Siapa sih Mas Yanuar? Boleh kenalan dulu dong Mas, supaya lebih akrab Oke, gitu. ya jadi perkenalkan nama saya Yanuar. Di Museum Surabaya ini saya bertugas sebagai edukator atau pemandu museum. Oke, berarti bisa nih Mas ya temenin kita jalan-jalan ke dalam. Bisa. Oke, yuk Ya. kita masuk. Nah, jadi kita lagi ada di zona 1. Dan di zona 1 ini Surabaya pada masa prakolonial. Nah, di sebelah sana itu ada timeline yang secara singkat menjelaskan perjalanan kota Surabaya. Jadi kalau kita cari asal-usul mulai kapan sih Surabaya itu ada penduduknya terbentuk sebagai sebuah kota itu, asal mulanya kita di timeline itu ada dari abad ke-10. Nah, abad ke-10 itu ada kerajaan Medang dari Jawa Tengah, itu mereka pindah ke Jawa Timur. Kerajaan Medang ini kerajaan yang bikin candi-candi kayak Borobudur, Kalasan, terus Prambanan itu. Nah, mereka pindahin kerajaannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, dan itu bikin akhirnya berkembanglah kerajaan-kerajaan lain di Jawa Timur ini, dan kita mempercayai akhirnya Surabaya pun akhirnya ada peradabannya itu asal mulanya ada pengaruh dari sana. Terus juga 1275 ada peneliti seorang sejarawan Belanda itu yang menemukan catatan kalau di tahun 1275 itu ada pembukaan kawasan untuk orang-orang yang sudah bantu kerajaan pada waktu masa itu, kerajaan Singosari itu lagi ada pemberontakan, dan mereka ini jawara-jawara yang berhasil membantu menumpas pemberontakan itu dikasih wilayah di daerah Penele, Pengampon dan sekitarnya. Yang jelas itu adalah di wilayah aliran Sungai Kalimas. Jadi Surabaya itu dulu pemukimannya itu ada di wilayah sekitaran Sungai Kalimas itu. Sama kayak di tempat-tempat lain lah. Pasti peradaban itu mulainya dari sekitaran aliran sungai. Nah, kalau hari jadinya kota Surabaya sendiri itu pemerintah kota Surabaya ambil tanggalnya dari peristiwa pertempuran Raden Wijaya melawan pasukan Tartar dari kerajaan Mongolia, yang mana itu terjadi tanggal 31 Mei 1293, dan akhirnya itu pertempurannya terjadi di wilayah Surabaya yang pada waktu itu masih disebutnya Ujung Galuh. Akhirnya ulang tahun Surabaya diperingati jadi hari jadinya kota Surabaya kayak gitu. Dan Raden Wijaya ini setelah berhasil mengalahkan tentara Tartar, akhirnya mereka bikin kerajaan baru namanya Kerajaan Majapahit. Pasti familiar sama nama Kerajaan Majapahit ini, dan ya Surabaya di bawah Kerajaan Majapahit itu sudah jadi sebuah kota perdagangan, kota pelabuhan gitu. Nah, kita juga di sini Museum Surabaya ini punya koleksi peradaban di zaman Kerajaan Majapahit. Jadi ini ada tulang-tulang yang kita temukan dari Sumur Jopong di Peneleh, nggak jauh dari sini. Selain tulang-tulang sebenarnya ada juga itu keramik-keramik dan gerabah itu yang juga ditemukan di Sumur Jopong, dan ketika diteliti uji karbon itu ternyata ini ada tulang manusia, tulang kambing atau rusa, dan juga sapi atau kerbau yang nomor 3 itu. Dan itu jadi bukti bahwa dulu di zaman Majapahit di Surabaya ini sudah ada orang yang bermukim, karena kan udah ada sumur, terus orang-orang juga sudah beternak untuk kebutuhan makanannya, sudah nggak pergi berburu lagi kayak gitu. Wah, luar biasa. Terus akhirnya abad ke-15 Islam mulai masuk ke Surabaya, dibawa oleh ini orang Surabaya pasti kenal semua, Sunan Ampel, betul. Nah, Sunan Ampel ini salah satu personil ya Wali Songo. Nah, beliau ini yang memang bukan yang pertama kali menyebarkan Islam di Jawa, tapi dulu itu ada pedagang-pedagang dari dataran Arab itu yang pertama kali bawa Islam masuk ke Nusantara ini. Tapi Wali Songo ini salah satu yang paling sukses berhasil menyebarkan agama Islam pada waktu itu. Akhirnya muncullah juga kerajaan-kerajaan baru yang menggantikan kerajaan Majapahit yang udah runtuh, dan kerajaan-kerajaan baru itu kerajaan Islam. Dan yang pertama di sini itu kerajaan Demak. Nah, kerajaan Demak ini
waktu itu bikin Surabaya ini jadi kayak administrasi pemerintahan sendiri, dibentuk wilayah sendiri gitu, yang kita pada waktu itu nyebutnya kadipaten atau wilayah yang dipimpin sama adipati gitu. Nah dulu sempat ada keratonnya juga ini, tapi keratonnya di mana emang sudah nggak ada bangunan fisiknya. Kita cuma bisa memperkirakan keberadaan keraton itu dari penamaan gang-gang gitu. Jadi penamaan gang, nama jalan yang ada di sekitar alun-alun Contong ini. Jadi contohnya kayak Praban, yang Praban itu dari Prabu, dari kata Prabu kayak gitu-gitu. Berarti wilayah-wilayah ini juga diperuntukkan untuk tempat perdagangan juga ya Mas ini? Iya, masih pada waktu itu masih perannya Surabaya itu sebagai kota pelabuhan, pusat perdagangan dari pulau-pulau lain juga. Nah, keraton itu kenapa kok bisa hancur? Itu banyak sejarawan yang memperkirakan itu gara-gara pada waktu itu Kadipaten Surabaya bertempur lawan Kerajaan Mataram. Jadi Kerajaan Mataram ini kepengen menguasai Surabaya, tapi Surabaya ini menolak gitu untuk tunduk kepada Kerajaan Mataram. Akhirnya di sini kita ceritakan lewat animasi, jadi pakai video gini, jadi biar orang-orang nggak bosen baca terus. Nah di sini kita menampilkan pertempuran Mataram 1. Jadi di sini pihak Mataram yang dipimpin sama Sultan Agung sama Jayalengkara itu adipatinya Surabaya pada waktu itu. Jadi meskipun Surabaya itu cuma satu wilayah sendiri gitu, menghadapi sebuah kerajaan itu mereka menolak untuk menyerah. Jadi kayak karakter wani arek Surabaya itu sudah ada dari zaman dulu juga gitu. Jadi meskipun dihadapkan challenge yang begitu luar biasa tapi nggak menyerah, dan itu terbukti. Perangnya mulai 1614, mereka baru bisa menang 1625. Jadi kayak 11 tahun lebih mereka itu berperang. Rakyat Surabaya ini emang dari dulunya punya tekad wani gitu ya Mas ya? Militan banget itu, karakternya udah dari dulu Luar gitu. biasa. Oke, lanjutnya apa nih Mas? Masuk ke zona kedua. Di sini Tentang apa nih Mas? isinya tentang ya masa kolonial Belanda. Jadi Belanda ini dulu kalau kita sekolah diajari kita dijajah Belanda hampir 3,5 abad gitu. Nah itu sebenarnya nggak totally, nggak seluruh, maksudnya nggak sepenuhnya itu pemerintah dari Belanda sendiri. Jadi hampir 200 tahun itu VOC. VOC itu bukan dari negaranya sendiri, tapi kayak perusahaan dagang itu tadi. Jadi mereka ini kayak makanya istilahnya orang-orang itu Belanda swastanya gitulah, yang menguasai kita gitu. Mereka memonopoli perdagangan, mereka membeli rempah-rempah dengan harga yang sangat murah gitu, terus dijual ratusan kali lipat harganya di sana. Tapi dengan monopoli dan eksploitasi itu ternyata mereka nggak tambah kaya, ternyata mereka akhirnya bangkrut, Merugi gitu ya. Jadi Belanda ini nggak mungkin kan cari pekerja langsung, nah, entah nggak mungkin entah nggak, intinya mereka memilih untuk mempercayakan ke pemimpin daerah, pemimpin lokal ini, aku cariin pegawai, ini duitnya aku titipin ke kalian gitu. Terus pemerintah kotanya waktu itu bikin penataan pemukimannya itu ada pengklasteran gitulah untuk warga-warga keturunan. Jadi ada orang-orang Cina yang dikasih tempat sendiri yang akhirnya disebutnya pecinan. Terus juga ada orang-orang keturunan Arab yang dikasih wilayah sendiri di kampung Arab itu. Nah sekarang wilayah-wilayah ini sudah jadi apa? Sekarang lagi direvitalisasi buat jadi wisata kota lama itu. Kita kepengen menghidupkan kembali wilayah kota lama. Zona yang ketiga, betul ini adalah zona Surabaya di zaman pemerintahan militer Jepang. Udah lama banget menderita karena Belanda, akhirnya Jepang ini datang, Belandanya terusir. Kayak ya otomatis kita menganggap Jepang ini apa? Penyelamat kita gitu. Selain itu karena Jepangnya sendiri pun juga salah satu senjatanya itu adalah propaganda yang salah satunya pakai media poster-poster seperti ini, yang mana
menunjukkan, nah ini kayak senjata pencitraannya Jepang sebagai negara apa kayak saudara tua. Nah mereka juga ada replika seragamnya. Kita di sini punya yang sebelah kanan ini polisi istimewa. Kiri berarti ya, sorry, sebelah kiri ini polisi istimewa, yang tengah ini, yang tengah ini pegawai administrasi atau kayak PNS-nya gitu. PNS-nya dulu bajunya kayak gini mas. Kayak gitu. Semiliter ini ya dulu bajunya. Karena kan emang pemerintahan militer. Ini kita udah masuk yang beda lagi nih ya mas, tentang apa nih? Ya ini Surabaya pada masa pasca proklamasi, dan kita ada beberapa subzona, salah satunya subzona transportasi. Ini kita menampilkan apa ini namanya? Ya lini masa perkembangan transportasi Dari kuda, kerbau. Jadi mungkin hampir sama kayak di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Jadi mulai zaman masih memanfaatkan tenaga hewan, terus ketika mesin sudah ditemukan, akhirnya kendaraan bermotor masuk, terus ada becak juga. Terus berikutnya ini subzona sosiokultur, jadi tentang kebudayaan, keragaman budaya yang ada di Surabaya. Jadi ini ada pakaian tradisionalnya Surabaya, betul. Cak Daning. Baju Cak Daning kita nyebutnya. Ini adalah hasil akulturasi beberapa budaya. Yang contohnya nih, yang baju caknya nih, ini pakai base cap yang dari budaya Eropa. Terus bawahannya pakai jarik, ini Jawa. Terus sandalnya itu dari Tionghoa gitu. Mas, gambaran wali kota dari masa ke masa ya? Betul, ini jadi wali kota dari masa ke masa, mulai wali kota yang pertama zaman Belanda dulu, zaman Jepang, sampai wali kota yang sudah orang Indonesia sendiri, sampai wali kota yang sekarang. Pak Eri. Betul. Ini kalau teman-teman pengen tahu profil beliau-beliau ini, itu bisa scan QR yang ada di sana. Nanti itu ada informasinya ya. ada informasi Biografi profil ya. Seperti kayak kebijakan-kebijakannya selama jadi wali kota itu seperti apa. Kita udah ada di spot terakhir ya. Gimana Kak Lamsi perasaannya setelah kita berkeliling-keliling nih di Museum Surabaya? Gimana? Sangat fun ya, karena isi museumnya tuh sangat-sangat interaktif. Seperti tadi ada yang tempat foto, segala macam gitu-gitu, dan banyak juga mengetahui hal baru tentang Surabaya. Berarti Kakak amazed ya sama yang ada di sini. Banget. Oke, jadi nambah pengetahuan juga nih Kak. Oke, nah Mas, satu pertanyaan lagi. Ini tuh Museum Surabaya ini bukanya jam operasionalnya tuh kapan sih Mas? Kalau jam operasionalnya, kita Museum Surabaya ini buka jam 8 pagi sampai jam 3 sore, dari hari Selasa sampai hari Minggu. Jadi kita tutup setiap hari Senin. Tanggal merah, hari libur nasional, kita tetap buka. Kalau alamatnya ini di mana Mas? Kalau alamatnya di Gedung Siola, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3, lantai 1, Siola lantai 1. Oke, tuh teman-teman, buat kamu yang mau berkunjung nih ke Museum Surabaya, jamin seru banget ya Mas ya. Seru kok. Ya. Oke. Nah, kita dulu nih. Apa nih? Buat teman-teman sekalian yang jalan-jalan ke museum ini, jangan lupa untuk aktivasi IKT ya teman-teman. Betul banget. Jadi sekaligus aktivasi, sekaligus jalan-jalan. Benar banget. Oke Mas Januar, sebelum menutup vlog kita nih ya, buat teman-teman yang menonton sampai detik terakhir, waduh luar biasa. Itu apa sih Mas pesan buat mereka yang menonton? Jadi teman-teman mungkin kalau selama ini pengen jalan-jalan itu belum kepikiran Mau museum kemana? jadi destinasi gitu. Kita kepengen menyampaikan bahwa museum itu sekarang sudah bisa jadi destinasi tempat tulin yang seru gitu. Contohnya di Museum Surabaya ini, teman-teman misalkan kepengen cari Pengetahuan baru, cari makanan buat kulineran. feed Iya. Instagramnya. Iya, betul. Bisa banget di sini. Jadi
misalkan sudah datang ke sini tujuannya untuk foto-foto pun sedikit banyak pasti akan baca-baca sedikit akhirnya masuklah info gitu. Nah kita sih harapannya kepengennya minimal arek-arek Surabaya sendiri itu kenal dengan Surabayanya ini seperti apa supaya bisa lebih bangga dan lebih mencintai kotanya. Nah, untuk orang-orang yang luar Surabaya mungkin ya supaya lebih tahu Surabayanya itu seperti apa lah perjalanannya seperti itu sih. Oke, keren banget. Nah, teman-teman, gimana? Penasaran nggak buat di Museum Surabaya ini? Gimana, Kak? Kalau kalian penasaran langsung aja datang ke sini karena gratis. Tis, tanpa dipungut biaya ya, Mas ya? Ya, betul sekali. Sekian jalan-jalan kita hari ini, sampai jumpa di Swalaya Swarga Loka, jalan-jalan selanjutnya. Bye-bye!